Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah dengan NIM 1901890. Saya mahasiswi dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah media sosial dan pemasaran online. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu ada teknologi, internet, dan web. Internet, intranet, dan extranet. Internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP. Informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan www, baik dalam bentuk teks, musik, video, foto, atau lainnya. Dalam kerjanya, web dilayani oleh browser web seperti Google. Kemudian ada intranet. Intranet adalah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan privat dibanding internet. Intranet memungkinkan untuk menciptakan ruang kerja digital perusahaan yang memusatkan setiap orang, dokumen, alat percakapan, dan proyek di dalam perusahaan. Intranet biasanya perusahaan akan memulai dengan menerbitkan halaman web tentang acara perusahaan, kebijakan kesehatan dan keselamatan, dan buletin staff. Dengan kata lain, intranet bisa dimanfaatkan sebagai portal yang menyediakan akses ke semua hal yang dibutuhkan pekerja. Kemudian extranet. Extranet adalah intranet yang dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi, sedikit lebih luas dibanding intranet. Extranet mampu menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan baik internal maupun eksternal, atau klien, vendor, pemasok, mitra, dan lain sebagainya untuk saling berkomunikasi. Kemudian selanjutnya ada arsitektur internet dasar. Arsitektur internet adalah jaringan meta yang mengacu pada kumpulan ribuan jaringan berbeda yang berinteraksi dengan protokol umum. Secara sederhana, ini disebut sebagai intranetwork yang terhubung menggunakan protokol. Protokol yang digunakan adalah TCP atau IP. Kemudian ada arsitektur jaringan. ISO atau International Standard Organization mengajukan struktur dan fungsi protokol komunikasi data. Model tersebut dikenal sebagai OSI atau Open System Interconnected Reference Model. Terdiri atas 7 layer lapisan yang mendefinisikan fungsi untuk tiap layernya terdiri atas sejumlah protokol yang berbeda, masing-masing menyediakan pelayanan yang sesuai dengan fungsi layer tersebut. Yang pertama itu ada application layer, yaitu interface antar aplikasi yang dihadapi oleh user dan resource jaringan yang diakses. Yang kedua ada presentation layer, yaitu rutin standar mempresentasikan data. Kemudian yang ketiga ada session layer, yaitu hubungan antar aplikasi yang berkomunikasi. Kemudian yang keempat transport layer, yaitu menjamin penerima mendapatkan data seperti yang dikirimkan. Yang kelima network layer, yaitu hubungan lintas jaringan dan mengisolasi layer yang lebih tinggi. Yang keenam data link layer, pengiriman data melintas jaringan fisik. Yang terakhir ada physical layer, yaitu karakteristik perangkat keras yang mentransmisikan sinyal data. Selanjutnya ada arsitektur web. Arsitektur website adalah suatu pendekatan terhadap desain dan perencanaan situs yang seperti arsitektur itu sendiri, melibatkan teknis, kriteria estetis, dan fungsional. Seperti dalam arsitektur tradisional, fokusnya adalah benar pada pengguna dan kebutuhan pengguna. Hal ini memerlukan perhatian khusus pada konten web, rencana bisnis, kegunaan, desain interaksi, informasi, dan desain arsitektur web. Untuk optimasi mesin pencari yang efektif perlu memiliki apresiasi tentang bagaimana sebuah situs web terkait dengan www. Kemudian ada halaman yang terdapat dalam sebuah website.
yaitu ada 5 halaman. Yang pertama ada halaman depan atau homepage, yang kedua halaman produk atau jasa, yang ketiga halaman informasi, yang keempat halaman keanggotaan, yang kelima halaman kontak. Selanjutnya bagian dari arsitektur website, yaitu ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. HTTP adalah sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hipermedia. Penggunaannya banyak pada pengambilan sumber daya yang saling terhubung dengan tautan yang disebut dengan dokumen hypertext yang kemudian membentuk www. Kemudian www atau World Wide Web adalah kumpulan web server dari seluruh dunia yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan bersama. Melalui web dapat mengakses informasi-informasi yang tidak hanya berupa teks tetapi juga berupa gambar, suara, video, dan animasi. Kemudian ada URL atau Universal Resource Locator. URL merupakan suatu konsep penamaan lokasi standar dari suatu file, direktori komputer, dan lokasi komputernya sesuai dengan metode yang digunakan. URL tidak hanya dapat menunjuk ke suatu file, tapi dapat juga menunjuk suatu query, dokumen dalam suatu database atau hasil dari perintah finger atau perintah archi. Kemudian ada XML, Extensible Markup Language. XML tidak mempunyai definisi secara tepat karena ada yang berpendapat bahwa XML bukanlah suatu bahasa pemrograman, melainkan XML merupakan sintaks yang digunakan untuk menjelaskan bahasa markup lain, sehingga dinamakan meta language. Kemudian ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman berbasis prototype yang berjalan di sisi klien. Jika kita berbicara dengan konteks web, sederhananya kita dapat memahami JavaScript sebagai bahasa pemrograman yang berjalan di browser. Kemudian ada Ajax. Ajax di sini adalah singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML. Pada intinya, Ajax ini merupakan gabungan beberapa teknologi yang bertujuan untuk menghindari page reload. Dengan menghindari page reload, kita dapat menghindari paradigma click and write serta memberikan sebuah fitur yang cukup kompleks pada website seperti validasi data secara real time, drag and drop, dan fitur-fitur lain yang belum dimiliki web biasanya. Kemudian teknologi pendukung web. Secara garis besar, web service merupakan sistem yang bekerja secara terintegrasi menggunakan beberapa teknologi pendukung dan protokol standar terbuka. Teknologi pendukung yang dimaksud diantaranya yaitu SOAP, REST, WSDL, dan WDDX. Sedangkan protokol standar terbuka diantaranya termasuk HTTP, SMTP, dan FTP. Selanjutnya aplikasi web pada e-commerce, yaitu ada TrueLinksWare. Pada ajang penghargaan Big Commerce Design Award tahun 2018 lalu, situs ini menempati posisi finalis. Contoh website e-commerce ini memiliki desain yang simpel tetapi tetap terlihat menarik. Produk-produk yang mereka jual adalah berupa berbagai footwear berkualitas. Kemudian ada Bukupedia. Bagi pecinta buku, pastinya sudah tidak asing dengan runner-up penghargaan Indonesia E-commerce Award 2016. Penghargaan tersebut berhasil diraih Bukupedia pada kategori toko buku online. Contoh website e-commerce ini sudah ada sejak 10 tahun lalu, bahkan sudah memiliki penerbit khusus yaitu Bukupedia Merchant Center. Platform ini memudahkan penerbit untuk memasarkan berbagai karya tulisan menarik dan berkualitas. Baik, sekian dari saya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.